Saya pikir terpaksa saya harus kemukakan mengenai masalah polisi ini karena tadi saya dengar itu ya. Polisi ini sebetulnya tidak melindungi rakyat. Malahan pagar makan tanaman di Medan. Polisi seperti pagar makan tanaman. Mengantar orang untuk mengusir si pemilik rumah. Kok kan biarkan saya di sini, saya bilang. Itu balkon, Pak ya. Oke, saya tahu. Balkon. Saya keluarlah. Siapanya yang keluar? Dari, saya nggak tahu namanya siapa tahu namanya, ya. Keluar membawa putusan. Hasil pemeriksaan mereka mungkin, Hasil pemeriksaan. berdasarkan pengaduan ibu. Iya, kadang-kadang mungkin hasil. Jadi memang akhirnya seperti benang kusut lah ini ya. Ya, kok bisa ini Pak Alkostar nggak salah, saya bilang begitu. Iya. Kemudian mereka bilang, ya Bu, ini putusannya. Oke, dia hanya kasih lembaran putusan aja ya, di atasnya lembaran aja. pertama aja Pertama maksudnya. aja. Boleh saya lihat isinya, saya bilang begitu. Ya. Oh ini nggak bisa Bu, begini. Tapi itu satpam udah pada jaga di luar, ya. karena saya ribut keluar balkon. Di bawah itu ketua komisi yudisial Pak Suparman ya, kalau nggak salah saya. Suparman. Ya, Nah, nggak bisa Bu, dilihat gini. Kalian yang bilang bahwa kasasi ini tidak bisa dikirim. Ini dia putusannya, saya bilang kan. Ya. Kenapa kalian ini udah nggak bisa dikirim? Diputus gini, kalian bilang nggak salah hakim. Iya, seperti mengiyakan atau membenarkan juga akhirnya tindakan dari Hakim Agung itu ya. Kok kalian nggak konsekuen dengan apa yang kalian putuskan? Saya bilang gitu. Sama saya lupa siapa ya Pak yang ngasih putusan. Salah satu komisionernya lah. Tapi ya pokoknya yang penting saya udah sampaikan lah itu. Kalian bilang ini sesuai dengan SEMA, tapi sekarang yang memutuskan yang melanggar SEMA itu juga kalian benarkan. Ya. Saya bilang begitu. Kalian bilang tidak bersalah. Aneh betul-betul, saya bilang. Ya. Pokoknya saya dengan menjerit juga lah Pak. Boleh dicek lah itu CCTV-nya. Ya. Kemudian saya mau pulang, saya dipanggil sama Pak Suparman. Dipanggil, dia ajak saya ngobrol. Dia ngomong, ya terus terang waktu itu kami ngomong berdua. Saya bilang kenapa bisa gini Pak putusan ini? Bapak bilang tidak bisa sesuai dengan SEMA. Ya. Kenapa bisa Pak Artijo dengan timnya bisa memutuskan bebas? Ya. Ya, yang saya ingat ya kalau saya tidak salah dia mengatakan kami cuma rekomendasi Bu. Saya kaget di situ. Ya, itu yang kadang-kadang kita membuat menjadi bingung. Kalau dikatakan saya cuma rekomendasi, bagi kita sebetulnya tidak. KY ya maksudnya rekomendasi. Ya, ngerti. KY. Tidak masalah juga. Ya kalau rekomendasinya menyatakan supaya dipecat kan boleh. Jadi sebetulnya poinnya bukan karena mereka cuma rekomendasi. Poinnya adalah sebetulnya apa hasil dari rekomendasi mereka. Itu yang harusnya disampaikan kepada Ibu Vera. Ya. Apa hasil rekomendasi mereka? Ya, sempat nggak ditanya? Waktu itu saya udah mau berangkat ke Jakarta Pak. Ke Medan balik. Karena jamnya itu ya, karena saya dipanggil ya, saya dihargai lah. Saya hargailah panggilan itu, saya ngomong bersama-sama. Jadi saya minta itu, saya minta resmilah putusan 0101. Iya. Itunya ya, oke Bu, nanti saya kasih begitulah. Tapi itulah ceritanya Pak. Akhirnya saya di interview juga sama Majalah Forum dengan judulnya Artijo Alkostar dikejar janda tua. Kalau bisa dilihat di sini ya, karena ya Forum juga melihat aneh juga ini. Ya, sebetulnya memang itu satu apa ya, keputusan yang bagi kita masyarakat akhirnya memang jadi gamang. Kita berhadapan dengan hukum itu. Ya sama seperti yang Ibu hadapi lah kan. Di satu sisi mereka di awal menyatakan apa yang dikirim ketua KPN Medan itu ya itu janggal dan terjadi kesalahan. Namun di sisi lain ketika itu diperiksa terus oleh Mahkamah Agung dan Ibu melaporkan pemeriksaan perkara itu, mereka mengatakan itu sudah tepat, sudah benar. Iya. Jadi kita nggak tahu berkas di sana itu apa ya, sehingga ya kadang-kadang kan berkas itu bisa kita nggak tahu ya dibuat apa ya berkas itu. Tetapi yang saya maksudkan gini loh Pak. Iya. Mahkamah Agung itu udah buat SEMA dan jaksa komisi yudisial sudah punya pandangan yang sama bahwa ini tidak bisa dikirim ke Mahkamah Agung. Ini sekarang yang menjadi tanda tanya besar bagi saya.
ya. Iya. Karena akibat putusan yang melanggar SEMA ini, saya bilang nggak melanggar SEMA ya Pak, Ya, putusan ya. Mahkamah Agung, putusan kasasi yang melanggar SEMA ini, ada dampak-dampak yang Apa kira-kira waktu itu dampaknya? dampak yang terjadi? Ya kalau sudah bebas, yang bebas ini adalah terdakwa itu dia minta diangkat sita jaminan dari rumah itu. Oh, dari rumah perkara. Iya, Gitu ya. iya. Jadi setelah putus 2012 November 2013 awal dia sudah minta ke Oh, pengadilan oke. untuk diangkat sita Untuk diangkat jaminan. Sita jaminan. Nah, yang anehnya lagi putusan Mahkamah Agung Perdata itu pun menurut saya aneh. Ya. Anehnya ada timbul lagi dari putusan itu satu tindakan yang itulah eksekusi paksa. Oh, itu yang eksekusi. Ya, yang dalam bahasan kita Kemarin di ya, video Pak. yang awal ya, yang kemarin. Nah, jadi kan aneh nih putusan yang paling tinggi, yang paling agung Ya, menimbulkan, saya bilang lah, kejahatan lahir kejahatan ya, ya. melahirkan Nah, kejahatan. Itulah Jadi Pak. memang dalam pembicaraan kita ini, memang apalagi kemarin saya membaca dari putusan Mahkamah Agung itu, sekalipun bahwa di dalam putusan perdata itu dinyatakan bahwa gugatan ibu ditolak, kan begitu ya, di dalam gugatan nomor 94 itu kan. Ya. Nah, sekalipun itu ditolak, tapi harusnya kita sebagai warga negara harus taat, karena ada tahapan lagi yang harus dikerjakan waktu itu oleh pihaknya Gandhi Tambunan melalui kuasanya. Harusnya mereka tempuh tahapan itu, yaitu bermohon agar dilaksanakan eksekusi pengosongan. Kan ini yang menjadi, katakanlah, biang kerok dari peristiwa lanjutan ini kan, terjadinya eksekusi liar itu kan. Jadi itu ada bisa kita nilai putusan Mahkamah Agung itu rancu juga, makanya ada timbul perbuatan seperti itu. Oke, Gimana? ini begini, kalau tentang putusannya, karena ini memang sudah inkrah, mungkin seperti yang saya sampaikan di awal, kita tidak lagi mau mengkomentari itu, karena kita juga sebagai orang hukum, sebagai praktisi, sekalipun kita boleh mengkritik, tetapi ketika memang itu sudah putus, kita harus taat. Itu yang saya sampaikan juga kemarin ke Ibu. Kita terserah, oke. Putusan perkara nomor 94, katakanlah mereka dimenangkan. Kita harus taat hukum. Tapi di sisi lain, mereka juga harus taat hukum dong. Artinya ketika mereka mau masuk ke rumah itu, mereka harus ajukan surat permohonan pengosongan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Dan ternyata kan itu tidak ditempuh. Oke, Itu ya. terbukti juga dari jawaban Ketua Pengadilan Negeri Medan waktu itu kan, bahwa pihak Gandhi Tambunan tidak pernah mengajukan permohonan. Karena itulah maka Ibu adukan pidananya ini kan begitu. Iya. Karena mereka masuk dengan paksa. Nah, yang sangat disayangkan adalah tindakan mereka. Pertama menurut saya adalah tindakan mereka yang telah melanggar hukum perdata. Artinya kan mereka sudah melanggar hukum perdata itu. Tidak dengan eksekusi pengosongan yang melalui penetapan Ketua Pengadilan, mereka masuk, itu satu, salah. Kedua, mereka masuk ke rumah Ibu waktu itu dengan paksa kan, makanya terjadi pengerusakan. Ya, dan itu sudah diputus juga di PN dan PT pidana bersalah. Ya. Nah, masalahnya sekarang, ya itu tadi seperti yang kita bicarakan, harusnya ini tidak dikirim ke MA, tetapi dikirim juga ke MA. Nah, jadi boleh kita simpulkan sekarang dari perkara Ibu ini adalah, pertama di perkara perdata itu, eksekusinya adalah eksekusi liar yang harusnya itu tidak boleh terjadi. Lalu kemudian di dalam perkara pidana ini, menurut saya ini cacat formal. Nah, menurut saya cacat formal, tetapi memang ada pertimbangan-pertimbangan blunder menurut saya, di mana di situ Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa perkara ini bisa diterima karena memenuhi syarat formal. Nah, ini yang bagi kita jadi aneh. Padahal jelas-jelas dia melanggar SEMA dalam mengirimkan perkara itu, karena ancaman hukumannya itu hanya 1 tahun. 1 tahun. Tidak lebih. Jadi itu tidak boleh sebetulnya dikirim.
Nah, lalu kemudian saya sendiri sekarang sedang berpikir, apakah mungkin putusan yang seperti ini diajukan eksaminasi? Karena kalau untuk upaya hukum memang sebetulnya masih ada, tapi saya nggak tahu, mungkin Ibu bisa berkonsultasi nanti dengan pihak kejaksaan agar ditempuh upaya hukum PK, peninjauan kembali. Nah, apa menjadi bahan, kan gitu pertanyaannya ya, apa yang menjadi bahan untuk mengajukan PK? Karena kan untuk mengajukan PK itu kan ada, secara garis besar itu kan ada dua alasannya. Pertama karena adanya kekeliruan hakim, dua karena adanya novum. Bisa diajukan itu. Jadi dari dua item tadi itu mungkin itu bisa dipilih oleh jaksa. Saya harap Ibu bisa berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Medan. Iya, karena saya lihat kan mengadili sendiri nih dua-dua ini. Putusan perdata, Oh iya, membatalkan putusan PN dan PT. iya, Kemudian pidana untuk objek yang di putusan perdata 94 itu ya, nomor ya, 94 nomor itu, 94. itu juga mengadili sendiri. Saya lihat. Jadi kalau memang mengadili sendiri, mentang-mentang mengadili sendiri, jadi Ya. suka-suka sendiri ya Ya. untuk membuat keputusan. Akhirnya memang kita masyarakat ya membuat apa ya, mempunyai image yang negatif lah, ya kan, terhadap peradilan. Jadi memang perlu apa ya, pembenahan ini memang harus menyeluruh. Ya saya nggak tahu ya kalau sampai sekarang SEMA ini jalan nggak dengan kasus-kasus yang mungkin hukumannya cuma 1 tahun ya, supaya jangan ada lagi seperti saya ini. Iya. 1 tahun tapi dikirim kasasinya, Iya. sorry lah, bisa jadi objek juga ini toh. Ya, Jadi itu bisa jadi objek. iya, ini SEMA ini mesti diangkat ya, SEMA Ya, 8 saya nomor setuju. 11. Saya setuju Ya. itu. Karena ini bisa ajas manfaat. Saya pikir ini Betul. pun bisa jadi kita bisa menduga ada. Jadi akhirnya ini menjadi alat yang akan dipakai oleh aparat ya. Jadi misalnya karena mereka tahu triknya, tahu cara memainkannya. Jadi misalnya ada orang yang sudah dihukum di tingkat PN dan PT, persis seperti ini. Nah, akan tetapi katakanlah si terdakwa ini misalnya dia butuh satu keterangan yang mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Mau tak mau kan dia harus tukangi ini, Bisa laporan kasasi. ini supaya bisa kasasi. Iya. Kan gitu. Iya. Karena kalau misalnya dia inkrah di tingkatan pengadilan tinggi, ya orang itu berarti statusnya terpidana. Jadi misalnya suatu waktu kalau dia mau mengurus surat keterangan berkelakuan baik kah, surat keterangan tidak pernah dipidana kah, orang itu sudah tidak bisa. Kalau sudah inkrah di tingkat pengadilan tinggi, artinya sudah tidak punya peluang lagi untuk meloloskan diri. Tapi dengan cara-cara seperti ini, yang menurut kita ya bisa bermain seperti ini, hanya menggantikan antara bulan dengan tahun kan, tinggal mengganti itu saja. Angka 5-nya tetap. Nah kemudian setelah ketahuan mereka mungkin beralasan silap. Nah itulah, jadi saya aja bukan orang hukum ya, tapi KY waktu memeriksa itu Ya. ya 5 bulan jadi 5 bulan jadi 5 tahun. Ya. Kemudian kasasi dikirim. Sebenarnya ini kan udah bisa satu penilaian. Ya, harusnya. Udah bisa dibaca ya. Sudah bisa dibaca. Kita aja yang orang nggak ngerti Ya. hukum udah bisa baca. 5 bulan, 5 tahun itu yang saya laporkan. Jadi dibilang itu amal administrasi. Ya, amal administrasi. Tapi tetap juga itu nggak bersalah ya. Nah dari sini sebenarnya KY juga harusnya udah melihat aneh. Artinya harusnya dia mempunyai keputusan yang menyatakan tindakan Mahkamah Agung itu tidak benar ya. Iya. Nah, ini terakhir dia menyatakan tindakannya sudah benar. Nah, di situ yang membuat kita menjadi bingung memang. Iya. Ya, mungkin sebagai mengakhiri, saya pernah punya kasus, Bu. Pernah kami menangani satu kasus seperti ini persis caranya, tapi waktu itu begini. Ini yang bermain jaksanya, tapi saya tidak perlu sebut nama. Jadi hukumannya misalnya waktu itu berapa ya? 3 tahun 6 bulan gitu ya, 3 tahun 6 bulan. Jadi dia buat
36 bulan. Kalau 3 tahun 6 bulan, Koma aja ya, kan tinggal rubah itu aja kan. komanya aja. Nah, 3 tahun 6 bulan dengan 36 bulan itu kan beda. Gitu kan? Nah, dikirimlah ini, salinan putusan ini dikirim ke lapas. Sudah? Dikirim ke lapas, lalu kemudian ya kita nggak tahu juga apakah ada permainan dari jaksa kepada lapas, sehingga lapas juga ya pas 36 bulan, kalau 36 bulan kan berarti cuma 3 tahun kan? Gitu kan? 3 tahun. Sementara di situ dibikin kan 3 tahun 6 bulan. 3 tahun 6 bulan. Ya kan? Beda berarti kan? Udah. Ya. 3 tahun 6 bulan dengan 36 bulan. Akhirnya sebelum waktunya udah keluar si terpidana itu. Keluar dia, dan kemudian klien kami ini adalah orang yang mengalami kerugian akibat ditipu oleh si tersangka itu. Dia lapor ke kami. Harusnya dia belum keluar. Kenapa dia bisa keluar? Main di situ juga ya? Disitulah dia main. Akhirnya kami selidiki. Singkat ceritanya, akhirnya memang ketahuan. Ketahuan. Jadi kan hanya membuat sedikit aja kan? Saya BLN THN. Iya. Cuman ganti 2 aja. Cuma itu aja diganti. Nah, kira-kira seperti itulah ini. Nah, kenapa kita patut mencurigai? Karena terus terang saya mengalami sebagai praktisi, saya pernah menjalani itu. Mengalami itu, gitu. Dirubah dari 3 tahun 6 bulan menjadi 36 bulan. Jadi gitulah. Kira-kira memang kerusakan hukum kita itu ya memang karena juga dilakukan atau dikerjai oleh aparat-aparat penegak hukum. Makanya saya kemarin itu Pak, ya ternyata bukan itu ya. Saya melihat nih pengadilan ini menentang apa itu, melawan keputusannya sendiri. Iya. Baik dari PN soal objek sita jaminan, baik di Mahkamah Agung. Iya. Saya pikir itu udah masuk dalam pengertian contempt of court itu loh ya. Contempt of court. Contempt of court itu ya. Oh, enggak. Karena dia mempermalukan diri, melakukan kesalahan ke instansinya sendiri. Saya pikir seperti itu kemarin. Ternyata bukan itu ya. Jadi kalau contempt of court itu kira-kira ada orang katakanlah eksternal, lebih pas mungkin pihak eksternal, yaitu seperti kami, pengacara atau jaksa atau mungkin tersangka atau saksi gitu ya, yang datang bersidang di pengadilan itu lalu kemudian misalnya berteriak-teriak, memaki-maki, memfitnah, itu ya, seperti itu, itulah yang masuk dengan penghinaan peradilan. Nah, tapi memang orang bisa saja mengkaitkan loh, kalau pegawai atau hakim sendiri yang merendahkan peradilannya, apakah itu bukan menghina juga? Iya. Ya, tapi memang mereka memang tidak dipakai istilah itu untuk mereka. Jadi ini mesti dipakai lah nanti. ya, mungkin nanti lewat evaluasi ya. Lewat diskusi-diskusi dan evaluasi, mungkin bisa saja suatu waktu. Karena seperti barang sita jaminan dititip ke saya, tidak boleh dialihkan, tidak boleh dirubah, tidak boleh, itu kan tanggung jawab saya. Iya, betul. Kan? Pasalnya 231 itu ya, kalau dijual atau dialihkan itu kan pidana ya. Ya, saya agak lupa itu di KUHP ya. Iya. Itu kan harus saya jaga, pertahankan. Ya, dan mungkin jadi tanggung jawab saya sampai mati, saya harus tanggung jawab itu sampai sekarang. Makanya ini terus kita suarakan ya. Ya, oke. Karena itu pernyataan pengadilan dititip ke saya dengan penetapan ya Pak ya. Ya, betul. Ada dengan penetapan. Itu. Ya. Jadi saya bukan hanya memperjuangkan rumah itu saja, tapi pengadilan ini dengan pernyataan dengan penetapan yang mereka keluarkan, baik SEMA tadi maupun sita jaminan yang dititip ke saya, tidak boleh dialihkan, tidak boleh diinikan, kan itu ya. Ya seharusnya ya begitulah. Pengadilan mendukung saya dong berjuang untuk ini, iya kan? Oke. Ya, Pak. Jadi terima kasih ya Bu Pera, kita udah bincang-bincang. Tapi saya sendiri masih berpikir nanti mungkin bisa diatur waktunya untuk menguji seperti apa putusan ini. Artinya putusan ini memang layak harus dibincangkan, harus didiskusikan agar tidak terulang lagi putusan yang seperti ini dan kiranya tidak ada lagi korban-korban yang lain seperti yang dialami oleh Ibu Pera. Oke. Satu lagi boleh nggak Pak? Ya, silakan. Kalau 2 instansi
itu kejaksaan, dan juga Komisi Yudisial sebagai aparat yang mengawasi Mahkamah Agung Ya. punya satu pengertian yang sama tentang SEMA. Ini apa yang harus dilakukan? Ini udah 2 loh. Ya, itu tadi yang saya bilang di penutup tadi ini, bahwa dengan adanya 2 institusi, yaitu Kejaksaan dan Komisi Yudisial, yang berpegang kepada satu SEMA. ketentuan, yaitu SEMA, namun akhirnya SEMA itu ditabrak, apa kira-kira yang harus dilakukan, kan itu? Iya, iya, iya. Nah, kalau upaya hukum kan seperti yang saya sampaikan tadi, tinggal ada PK memang, tetapi itu nanti boleh disampaikan ke pihak kejaksaan, karena untuk mewakili kepentingan dari si korban itu adalah jaksa negara dalam hal ini ya, mewakili kepentingan tersangka itu bisa pengacara. Nah, jadi yang saya sampaikan tadi bahwa tentu kita akan coba lagi nanti menggali ini lewat diskusi, atau mungkin kita ajak rekan-rekan kita praktisi, ataupun mungkin dosen, teoretisi, kita akan diskusikan ini. Oke? Kasih, Jadi terima kasih untuk waktunya, Bu. Iya, Pak. Sudah Sama-sama. bisa hadir kita diskusi di sini. Semoga nanti kalau ada isu-isu hukum yang lain yang Ibu alami, kita bisa diskusi di tempat ini. Oke, Pak. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore, Pak.